Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jamaah pendengar program karantina PT An-Namirah Travel Indo yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih istiqomah, diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kenikmatan, iman, Islam masih ada dalam diri kita, dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, qiyamul lail bersama kawan-kawan kita yang ada di dalam kamar, dalam rangka menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa program karantina di dalam kamar kita masing-masing. Allah akan menambahkan kenikmatan itu jika kita benar-benar mensyukurinya. Maka dari itu pendengar Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah, kita terus meningkatkan ibadah kita sampai nanti kita sudah menyelesaikan program karantina ini dengan terbaik. Maka dari itu wujud syukur kita selalu memperbanyak kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sekarang berada di bumi beliau, berada di tempat beliau, di tanah beliau. Maka selayaknya kita memperbanyak kalimat salawat di tempat ini dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar, tamu-tamu Duyufur Rahman PT An-Namirah yang dimuliakan Allah, hari ini saya Ustadz Ahmadul Awsar memberikan tambahan ngaji bersama, yaitu panduan bagaimana kita melaksanakan ibadah di waktu duha. Kalau kemarin kita memberikan panduan ibadah mulai subuh sampai waktu terbitnya matahari, hari ini kita tambah dengan panduan, kita isi kegiatan waktu duha kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik melaksanakan sholat sunnah maupun amaliyah yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami uraikan kegiatan-kegiatan waktu duha atau amaliyah waktu duha, sebelumnya ada 4 waktu yang perlu kita fahami, perlu kita ketahui, yaitu waktu mustajabah di setiap hari. Dan perlu kita ingat dan mari kita praktekkan di tanah suci Madinah Al-Munawwarah maupun nanti di Mekah Al-Mukarramah, amaliyah 4 waktu ini. Sebab siapa hamba Allah yang melakukan dan mengistiqomahkan 4 waktu ini, Allah akan selalu dekat dengannya dan mengijabahi semua hajat-hajat yang diinginkan. 4 waktu itu adalah, yang pertama, 1/4 malam digunakan untuk qiyamul lail, tahajud, dan lain sebagainya. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu setelah sholat subuh sampai waktu duha. Ini merupakan waktu yang sangat luar biasa, di mana nanti akan kita bahas. Waktu yang sesudah subuh kita sudah beri panduan, dan sekarang adalah waktu duha, sehingga nanti lengkap, sehingga kita mengisi program karantina di kamar ini ataupun nanti setelah program karantina kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Inilah wujud bentuk syukur kita kepada Allah. Waktu yang ketiga adalah yaitu waktu sebelum matahari terbenam, yaitu waktu di sore hari, kira-kira mulai waktu jam 5 sampai maghrib. Ini merupakan waktu yang ketiga yang mustajabah, yang setiap hamba Allah menginginkan hambanya untuk bisa duduk dan beribadah, yang waktunya untuk lebih dekat dengan Allah. Waktu yang keempat adalah waktu maghrib sampai isya. Inilah waktu-waktu mustajabah
yang perlu kita tingkatkan ibadah kita dan terus dekat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 waktu itu mari kita kawal benar-benar di program umroh kali ini. Jamaah Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, mari kita mulai panduan kegiatan waktu duha. Kita ada standar kegiatan di waktu duha. Amalan yang pertama adalah setelah kita berwudu, kita siapkan tempat untuk sholat. Untuk melaksanakan sebelumnya adalah sholat li syukril wudu. Bagaimana niatnya? Yaitu sholli sunnatan li syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, yaitu sholat sunnah syukril wudu, di mana sholat sunnah li syukril wudu ini adalah sholat bersyukur kita diberi oleh Allah masih bisa berwudu dengan menggunakan media air, dan tidak semua orang bisa melaksanakan wudu dengan baik. Maka kita perlu bersyukur dengan kita laksanakan sholat li syukril wudu 2 rakaat. Di mana panduan syukril wudu ini dasarnya adalah kita mengikuti sahabat Bilal bin Rabah, di mana sahabat Bilal bin Rabah ini selalu mengistiqomahkan sholat li syukril wudu setiap kali setelah berwudu. Di mana saat itu Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar terompamu sudah berada di surga. Amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal sehingga engkau sudah mendahului antara dirimu yang masih di bumi sudah ada suara yang ada di akhirat?" Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, aku mengistiqomahkan apa yang pernah engkau ajarkan kepadaku." "Apa itu wahai Bilal?" "Yaitu aku selalu mengistiqomahkan berwudu sebelum melaksanakan sholat li syukril wudu. Setelah melaksanakan wudu itu amal ya istiqomah saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menganggukkan, dalam arti mengiyakan bahwasanya amalan itu bisa kita lakukan. Setelah melaksanakan sholat li syukril wudu, kita langsung melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat 2 salam. Di mana jika malamnya kita tidak bisa melaksanakan sholat tasbih, maka bisa dilakukan di waktu duha, yaitu sholat tasbih terlebih dahulu. Setelah sholat tasbih, bagaimana cara melaksanakan sholat tasbih? Sholat tasbih niatnya adalah usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah takbir membaca Fatihah, teruskan dengan surah Al-Kafirun ataupun surah yang lainnya, surah Al-Kafirun, kemudian diteruskan dengan bacaan tasbih sebanyak 15 kali dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian ruku dengan membaca bacaan ruku, teruskan dengan membaca tasbih 10 kali. I'tidal, membaca bacaan i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Sujud, bacaan sujud, kemudian teruskan dengan baca tasbih 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara 2 sujud, kemudian baca tasbih 10 kali. Sujud kembali, membaca bacaan sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk iftirash atau duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali, baru berdiri lagi. Dan itu ketika berdiri sesuai dengan cara yang pertama tadi. Itu dilakukan 4 rakaat 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat duha. Boleh dilaksanakan duha, bisa dilaksanakan minimal 2 rakaat, maksimal bisa 12 rakaat. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Jadi kalau punya waktu yang banyak, lakukanlah sholat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 12 rakaat, kalau memang kondisi memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya minimal 4 rakaat. Ya, karena kita berada di tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang penuh dengan kemuliaan. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan saya jelaskan kemuliaan. Selain kita mendapatkan kemuliaan fadilah 4 rakaat,
ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat yang sudah dijelaskan dari beberapa literasi. Apabila seseorang melaksanakan 12 rakaat, Allah memberikan bonus kepada hambanya, 4 bonus. Apa itu? Yaitu bonus yang pertama, Allah memberikan 1000 kebaikan di setiap harinya. Yang kedua, Allah menutup 1000 kejelekan di setiap harinya. Yang ketiga, Allah memberikan rizki, 1000 rizki di setiap harinya. Dan yang keempat adalah Allah memberikan 1000 derajat di setiap harinya. Maka barang siapa yang memaksimalkan harinya di waktu duha dengan sempurna, baik 2 rakaat atau lebih, khususnya yang lebih, sampai 12 rakaat, Allah memberikan 4 bonus yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana niatnya usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Tata caranya seperti biasa, membaca surah Fatihah dan membaca surah-surah sunnah atau surah-surah pendek, bisa kuliah Qul ahad, kuliah ayul kafirun dengan Qul ahad, alam nashrah dengan surah atin atau watini dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan dengan sholat hajat, boleh 2 rakaat dan boleh 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dengan niat usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Untuk bacaan di surah sholat hajat, apabila malamnya tidak sholat hajat, ya bisa dilakukan di pagi hari. Jadi rangkaian pagi hari, apabila malamnya tidak bisa melaksanakan qiyamul lail dan sholat tahajud, maka di pagi hari ada 3 kegiatan sholat di situ. Boleh sholat tasbih, sholat duha, dan sholat hajat. Adapun niat sholat hajat, yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah membaca Fatihah, boleh membaca Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Ada yang mengatakan bisa juga surah setelah Fatihah, yaitu surah Al-Baqarah, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu boleh memilih pakai surah Al-Kafirun, itu dibaca 10 kali, ataupun surah Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi anni tadi yang saya bacakan sekali. Di rakaat kedua setelah baca Fatihah bisa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, atau membaca fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi sholat hajat bisa dilaksanakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ditutup dengan sujud syukur dengan niat nawaitu an asjuda li syukri lillahi ta'ala Allahu akbar. Sambil bersujud, bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Baru silakan wujud syukur para jamaah bisa diungkapkan di sujud tersebut. Setelah itu baru bangkit dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itulah kegiatan dari panduan kegiatan untuk para jamaah, baik program karantina maupun program setelah karantina, baik di Mekah maupun Madinah, khususnya waktu duha. Terima kasih para pendengar jamaah umroh PT An-Namirah Travel Indo yang dimuliakan oleh Allah. Semoga sedikit panduan ini bisa dijalankan dan bisa bermanfaat untuk mengisi kegiatan kita selama program umrah di Tanah Suci Madinatul Munawwarah maupun Mekah Al-Mukarramah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada beberapa kekurangan, kekeliruan ataupun hal-hal yang belum sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas nama pembimbing ibadah PT An-Namirah Travel Indo mengucapkan terima kasih.
dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.